fraksi Partai Nasdem kembali mengambil langkah tegas dalam penegakan disiplin internal. Ketua fraksi Partai Nasdem DPR RI, Victor Buntilu Laiskodat, secara resmi meminta agar seluruh gaji, tunjangan, dan fasilitas lain yang melekat pada Ahmad Syahroni dan Nafa Urbah dihentikan selama keduanya menjadi anggota legislatif. Permintaan ini disampaikan langsung kepada Sekretariat Jenderal DPR. Langkah ini merupakan tindak lanjut dari keputusan partai yang menonaktifkan Syahroni dan Nafa dari keanggotaan DPR RI per 1 September 2025. Keduanya dinilai telah membuat pernyataan yang kontroversial di ruang publik yang berpotensi merusak citra lembaga legislatif. Fraksi Partai Nasdem DPR RI meminta penghentian sementara gaji, tunjangan, dan seluruh fasilitas bagi yang bersangkutan, yang kini berstatus nonaktif, sebagai bagian dari penegakan mekanisme dan integritas partai, ujar Victor dalam siaran persnya. Rakyat lagi susah, rakyat lagi sulit, timbul kebijakan-kebijakan yang aneh, terutama terkaitan dengan pajak. Ya enggak? Apa-apa dipajakin, pajak naik. Rakyat berpikir dong, gue dipajakin terus, ya enggak? Sementara pajak gue buat buat gaji lulu pada gitu loh, yang fantastis gitu kan. Akhirnya kan persepsi itu timbul gitu loh. Kenapa akhirnya jadi sasaran DPR? Karena DPR lah yang harusnya mewakili keprihatinan rakyat, dan itu tidak hadir. Ya enggak? Dianggap DPR tidak mewakili mereka, makanya mereka protes. Nah, gue lagi susah lu joget-joget. Gue lagi susah lu dikatain tolol segala macam kan gitu loh. Padahal kan bisa saja perkataan tolol itu tidak spesifik diarahkan untuk rakyat, tapi untuk oknum-oknum tertentu gitu loh. Masyarakat mempunyai mempunyai persepsinya sendiri tentang DPR. Masyarakat mempunyai persepsinya sendiri tentang pembantu-pembantu presiden. Masyarakat juga punya persepsi sendiri dengan para pejabat yang lain. Masyarakat juga punya persepsi sendiri dengan orang-orang yang flexing, sehingga oleh itu ada kesenjangan. Memang harus kita akui hal tersebut ada. Kesenjangan itulah dalam program Pak Prabowo pengen sehingga tidak ada lagi kesenjangan dengan ideologi ekonomi kerakyatan beliau itu. Selain itu, Victor menjelaskan bahwa saat ini penonaktifan Syahroni dan Nafa Urbah dari DPR RI juga sedang ditindaklanjuti oleh Mahkamah Partai. Keputusan Mahkamah Partai akan menjadi dasar bagi Nasdem untuk mengambil langkah selanjutnya setelah penonaktifan keduanya dari DPR RI. Victor menambahkan, Nasdem mengajak seluruh pihak untuk selalu mengedepankan dialog dalam menyelesaikan persoalan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Seluruh langkah yang diambil fraksi Partai Nasdem merupakan bagian dari upaya memastikan mekanisme internal partai dijalankan secara transparan dan akuntabel. Mari bersama merajut persatuan dan menguatkan spirit restorasi demi membangun masa depan Indonesia yang lebih baik, pungkasnya. Tindak lanjut dari penonaktifan Ahmad Syahroni dan Nafa Urbah dari status keanggotaan DPR RI, DPP telah mengirim surat kepada fraksi di DPR melalui surat nomor 168 untuk membekukan semua fasilitas atas kedua orang tersebut, baik gaji, tunjangan, dan fasilitas lain yang melekat terhadap mereka dalam status kedewanan. Untuk selanjutnya, satu tahap lagi kita akan membawa kasus ini ke Mahkamah Partai. Nanti Mahkamah Partai lah yang akan memutuskan kasus ini secara final dan mengikat, sehingga semua menjadi clear. Demikian yang dapat kami sampaikan. Ya. Tindak lanjut dari penonaktifan Ahmad Syahroni dan Nafa Urbah dari status keanggotaan DPR RI, DPP telah mengirim surat kepada fraksi di DPR melalui surat nomor 168 untuk membekukan semua fasilitas atas kedua orang tersebut, baik gaji, tunjangan, dan fasilitas lain yang melekat terhadap mereka dalam status kedewanan. Untuk selanjutnya,
satu tahap lagi kita akan membawa kasus ini ke Mahkamah Partai. Nanti Mahkamah Partai lah yang akan memutuskan kasus ini secara final dan mengikat, sehingga semua menjadi clear. Demikian yang dapat kami sampaikan. Pelajaran lah buat kalian gitu, maksudnya money it's not everything gitu, uang bukan segalanya. Justru kayak gue lebih sedihnya, lebih terharunya kayak kompak banget bro Indonesia gitu. Sebenarnya Indonesia tuh dari yang belum beruntung, apa yang banyak, yang orang-orang kaya juga banyak yang turun ke DPR demo juga tuh teman-teman gue. Sampai gue lihat Atta ngasih aqua segala macam. Jadi ya pokoknya Indonesia tuh terbentuk karena persatuan. Jadi ya kalau sekarang lagi dapat rezeki bagus ya justru malah makin merunduk aja. Sampai keputusan Nasdem ini menjadi sorotan mengingat aturan yang berlaku. Sebelumnya 5 anggota DPR RI termasuk Ahmad Syahroni dan Nafa Urbah telah dinonaktifkan oleh partainya masing-masing. Mereka adalah Eko Patrio, Uya Kuya, dan Adis Kadir. Penonaktifan tersebut diambil setelah pernyataan dan sikap mereka dianggap melukai hati rakyat dan memicu gelombang demonstrasi. Meskipun dinonaktifkan, status mereka sebagai wakil rakyat tidak serta-merta hilang. Mereka untuk sementara waktu tidak menjalankan tugas dan kewenangan hingga ada keputusan lebih lanjut. Berdasarkan pasal 19 ayat 4 Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 tentang tata tertib, anggota DPR yang diberhentikan sementara tetap berhak memperoleh hak keuangan sesuai ketentuan perundang-undangan. Hak tersebut mencakup gaji pokok dan berbagai tunjangan, seperti tunjangan keluarga, jabatan, komunikasi, hingga tunjangan beras. Dengan demikian, meski tidak aktif bekerja di parlemen, secara finansial mereka masih mendapat hak penuh sebagai anggota dewan. Permintaan Nasdem untuk menghentikan hak keuangan ini bisa menjadi preseden baru dan memicu perdebatan mengenai aturan yang ada. Baru DPR ini kadang-kadang nih ya, masyarakat boleh pintar semua, enggak, bodoh semua kita. Tapi ada tata cara kelola bagaimana menyampaikan kritik yang harus dievaluasi oleh kita. Kita memang belum tentu benar, belum tentu hebat, enggak. Tapi minimal kita mewakili kerja-kerja masyarakat yang mumpuni untuk teman-teman masyarakat semuanya. Jangan dikit-dikit DPR ngomongin masalah ini dihujat, nggak apa-apa. Mau hujat sampai mampus juga nggak apa-apa. Masih berdiri DPR-nya. Sampai kapanpun tidak akan berubah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat malam. Dengan segala kerendahan hati dan hormat yang begitu besar untuk masyarakat Indonesia, saya Nafa Indria Urbah meminta maaf yang sebesar-besarnya atas setiap perkataan yang keluar dari mulut saya yang menyakiti hati masyarakat Indonesia. Kiranya ada pintu maaf yang besar untuk saya dimaafkan. Sekali lagi, saya mohon maaf sebesar-besarnya kepada masyarakat Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang ini kan si nombok, kalau 52-an mereka terima, mereka masih nombok juga untuk menuju 78 juta itu. Jadi saya mungkin untuk pengganti rumah dinas yang tidak ada, anggota DPR dengan sekitar 50 juta uang sewa rumah, itu uang kos dengan harga 3 juta sebulan, saya rasa masih make sense dengan tugas-tugas kenegaraan mereka. Jadi perlu diketahui bahwa DPR ini tugasnya bukan hanya rapat-rapat saja, tetapi juga pembahasan tentang anggaran yang sedemikian pelik, kemudian pembahasan tentang legislasi, rancangan undang-undang yang begitu banyak masuk ke tiap komisi, dan juga pengawasan. Jadi belum itu kalau bawa istri dan anak-anak, kita bisa bayangkan pembantu satu dan supir satu yang pasti sudah tidak bisa tinggal dengan cukup baik kalau di dalam ruangan sekitar 4x6. Mereka dinonaktifkan, mereka dipecat, mereka diberhentikan. Menyelesaikan masalah? Tidak. Karena masalah utama adalah keprihatinan masyarakat saat ini. Ekonomi yang terjadi saat ini, apa-apa sulit. Itu yang terjadi di masyarakat.
sehingga imbasnya kemana-mana. Kenapa akhirnya DPR itu menjadi sorotan? Imbas awalnya adalah keprihatinan tadi akan kebijakan-kebijakan yang ada. Melihat anggota dewannya mendapat tunjangan, ya enggak, yang katanya 3 juta per hari atau 100 juta per bulan, terus disambut dengan joget-joget, itu menjadi penafsiran yang berbeda di masyarakat. Anggota DPR atau pemberhentian anggota DPR tidak menyelesaikan masalah apabila aturan dan kebijakannya tidak dirubah. Itu yang paling penting gitu.